Ya, kembali di Q&A. Gimana? Masih panas Pak Reza? Panas. Pertanyaanmu salah. Enggak, itu pertanyaan netizen seperti itu karena Mas Dhani ini kan sering kontroversial dan pedas. Jadi kalau saya baca itu biasanya banyak sekali komen-komen. Memangnya Ahmad Dhani udah berkontribusi apa sih buat negara? Nah itu masih mending lah itu netizen ya. Bahkan ada seorang profesor nih ngomong di media. Profesor nih ya. Saya nggak tahu profesornya dapat dari mana, nggak tahu. Universitas mana saya nggak tahu. Yang jelas pokoknya profesor. Ngomong, menjawab soal aku yang ngomong soal PSSI itu loh. Timnas ya kan, naturalisasi. Yang menurut saya itu bahasanya sebenarnya adalah genetic development sebenarnya ya. Terus profesor ini kenapa dia tidak membahas kalau memang nggak setuju? Kenapa dia nggak membantah argumen dengan argumen gitu loh? Membantahnya dengan sentimen, misalnya kan, Ahmad Dhani itu siapa sih yang milih kok jadi anggota DPR? Itu kan sebenarnya kan sentimen kan. Kenapa mesti jawabnya gitu ya? Jawab argumen dengan argumen dong. Bahkan seorang profesor di Indonesia aja bisa kayak gitu juga, apalagi netizen. Gitu. Mas Dhani, statement netizen apa yang pernah bikin Mas Dhani itu kepikiran dan bikin baper? Ada nggak? Enggak ada. Sama sekali? Sama sekali. Yakin? Yakin. Masa sih? Iya. Sebaja itu mentalnya seorang Dhani? Sebenarnya iya. Iyalah, makanya jadi anggota dewan. Kan cocok, nggak dengerin omongan orang. Tapi ada satu tanya yang menarik, yang bikin Mas Dhani ini Aku juga nggak marah itu. Ya karena nggak didengerin. Ada yang spesial dari Mas Dhani itu kan kehadiran putra-putrinya ya. Nah, kalau yang 3 putranya tadi kan Eldul ya, itu kan identik dengan nama-nama Islami begitu ya Mas Dhani ya. Dan penulis buku gitu. Sangat spiritual begitu. Kenapa nggak kasih namanya itu dari dunia musik sih Mas Dhani? Itu ada doa atau ada... Pertanyaannya salah juga nih sebenarnya. Kenapa? Ya urusan saya lah. Kan pengen tahu. Urusan saya lah. Ya klise ya, klise. Nama itu kan doa. Nama itu doa. Tahun 90-an waktu Al lahir tahun 97, 99 L, terus apa? Dul tahun 2000 ya. Saat itu memang saya lagi getol-getolnya ngefans sama tasawuf gitu loh. Ini loh, terus. Iya. Jadi mungkin waktu itu ngefansnya lebih dari ngefans ke musik mungkin gitu. Dari situ. Soalnya kalau mau dikasih nama Freddy kan kayaknya mukanya Melayu ya. Enggak lah, enggak Melayu lah mukanya. Ini gua nyambung Freddy nih. Untuk urusan musik di nasional, Ahmad Dhani legend lah tadi kan. Kata Jo yang katakan gitu dan gua juga mengakui itu. Untuk internasional, sejauh mana Ahmad Dhani berkiprah di dunia musik internasional? Gue dengar ada kerjasama sama Brian May dan lain-lain. Ini nyambung Freddy tadi, Freddy Brian May, nyambung ya, gitu. Itu kalau di internasional tuh posisi Mas Dhani. Kalau di internasional ini saya kan belum tahu posisi saya di 2029 ini mau ngapain ya. Kan 2029 mau ngapain kan belum tahu. Jadi 2025 sampai 2029 ini memang saya lagi fokus di musik. Enggak, maksudnya 2029 itu pengaruhnya dengan langkah sekarang tuh apa Mas? Ya bisa jadi kalau ada sesuatu yang besar di 2029. Misalnya dicalonkan jadi presiden gitu? Ya kejauhan lah kalau presiden. Oh, oke. Bekasi aja gagal kan? Oke, terus? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang besar, ya mungkin saya berhenti di musik gitu loh. Di 2029. Makanya kesempatan saya untuk berkiprah di internasional itu hanya tinggal 2025, 2026, 2027, 2029 kesempatannya dan sebenarnya di tahun 2005 ini kan ada konser tuh lumayan sebelum menuju ke Brian May yang tadi bilang itu. Mudah-mudahan Brian May sehat dan mudah-mudahan Brian May panjang umur. Nanti menuju ke sana. Setiap tahun tuh Dewa 19 mau bikin konser yang berskala internasional. Nanti tahun yang udah kemarin kan udah tuh All Star. Yang kedua nanti tanggal 6 September 2025, Dewa nanti akan berkolaborasi dengan Billy Sheehan dan Eric Martin. Dewa, Billy Sheehan dan Eric Martin, konser. Lalu nanti Dewa dengan John Wayne dari band English. Nanti tahun 2000, di show yang sama, di hari yang sama, nanti Dewa juga berkolaborasi dengan Gary Sharon dan Nuno Bettencourt. Itu di konser yang sama. Menurut saya itu untuk Indonesia sebuah milestone yang lumayan. Tinggal diterusin oleh generasi muda berikutnya. Kok tumben Mas Dhani bilangnya lumayan? Biasanya langsung keren, hebat. Lumayan lah. Okay. Karena malu dia ada musisi luar negeri yang lebih.
Gitu ya, Mas? Enggak. Sebenarnya pertama kali band lokal yang berkolaborasi dengan band Amerika. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya bukan itunya. Tapi tadi Mas Dhani sempat bilang bahwa kalau ada sesuatu yang besar, saya akan berhenti di musik. Padahal ini seorang Ahmad Dhani loh. Karirnya begitu panjang dan selalu produktif. Nggak sayang Mas meninggalkan musik demi politik. Jadi intinya lebih suka politik atau musik sebenarnya? Oh, dia anggota dewan kemarin nyanyi. Di rapat dewan nyanyi. Biar dijawab dulu. Kalau Mas Dhani gimana? Ya kalau saya memang saya kan memang bapak saya kan memang politisi kan nggak banyak orang tahu bapak saya kan anggota DPR. Jadi kalau saya jadi anggota DPR sebenarnya wajar-wajar aja. Bapak saya juga anggota DPR kan. Tapi meninggalkan musik gitu. Nah, karena kata Prabowo 2030 Indonesia bubar. Oh, enggak dong. Makanya harus ada saya. Oh, gitu ya. Gawat. Enggak beneran. Beneran itu akan bisa terjadi Mas Dhani meninggalkan musik. Ya bisa kalau ada sesuatu yang penting banget Apa yang ya. Mas Dhani inginkan sih? Memangnya Mas Dhani itu pengen dikenal jadi apa? Atau cita-citanya ke depan tuh Loh, apa? cita-cita saya pasti politik udah pasti udah. Dari dulu tuh politik. Iya, kan saya ke musik ini kesasar aja sebenarnya. Kesasar aja begini ya. Tepuk Iya. tangan dulu dong buat Dhani. Emang kesasar ya? Gitu ya Mas Iya ya? dong. Kalau ternyata tidak terbuka Kalau pintu saya politiknya, kalau saya nggak punya kemampuan artikulasi politik yang baik, yang mungkin ya nggak bisa seperti sekarang ini kan. nah sebagai ahli komunikasi politik, artikulasi politik Mas Dhani gimana Bang Ecat? Ya itu memang nggak kelihatan ya, walaupun di lagu-lagunya sebetulnya memang arah-arahnya tuh perjuangan politik. Cintanya itu cinta ke politik. Tapi kalau kita memahami Ahmad Dhani memang kecintaannya aja Soekarno, kemudian Prabowo gitu ya. Lihat aja sekeliling ini kan raja-raja semua, raja-raja ini kan politik semua. Jadi memang sebetulnya kalau dia mengatakan dia menyukai politik ya itu udah Wajar-wajar saja. benar, udah tepat gitu. Kadang-kadang tapi yang saya bingung itu memang kalau memang musik ya ternyata kesasar dan ternyata membesarkan seorang Ahmad Dhani dan dia sekarang baru mau masuk politik dan serius di politik, itu sebetulnya yang menarik gitu. Karena biasanya orang kalau sudah nyaman di satu tempat dia nggak akan pergi meninggalkan itu. Kok Ahmad Dhani meninggalkan itu gitu. Bahkan menurut saya dia ini kelewatan gitu jeniusnya. Saya main gitar main-main aja, tapi kan nggak sekelas Ahmad Dhani. Misalnya ya, Pasti. ada lagu Separuh Nafas yang kita sukain semua. Terus dia bilang, itu tuh ngaco tuh, belum selesai tuh aransemennya. Kan kita dengernya juga, lah itu udah kita sukai. Terus Makanya dia bilang, separuh "Mana coba nafas. Kalau udah selesai udah sepenuh beres. nafas. Nafas yang utuh mungkin judulnya ya. Nggak, maksud saya, Oke. dia gini loh, itu kan lagu disukai ya. Kan kalau ngomong Alhamdulillah banyak disukai kan udah gitu selesai. Ini dia bilang, padahal itu lagu belum selesai loh. Jadi kan orang, hah? Maksud lo? Jadi kita menyukai hal yang belum selesai gitu. Kan itu kadang-kadang itu juga mau dipertanyakan juga. Ini maksudnya Ahmad Dhani ini maksud Oleh karena kayak itu, kemana orang gitu. yang legend, jenius seperti Mas Ahmad Dhani di musik tidak hanya tahu tentang musiknya, tapi juga filosofinya. Itu kan langka. Kadang tuh sebagai penikmat musik, sayang gitu loh. Mana ada sih sekarang legenda musik atau orang di dunia musik yang kayak Mas Dhani coba, ya kan? Terus dia masuk ke politik. Itu yang kadang itu kan politik kan dunia yang kadang itu penuh dengan ketidakpercayaan. Nah, sekarang Justru kita orang tanya- yang sudah menjadi dewa masuk ke politik itu justru menjadi bukan dewa lagi Mas Dhani, nggak takut pamornya turun, citranya kemudian berubah gitu. Ya kalau politik itu kan jabatan 5 tahunan ya. Kalau jabatan saya sebagai Ahmad Dhani kan selamanya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya nggak perlu maintain lagi jabatan saya gitu loh. Jaketnya udah Ahmad Dhani gitu. Karena dia presiden seumur hidup di Republik Cinta. Wih, itu dia. Oke gitu, Mas Tejo. Kenapa dari Tadi kan ketemu? ada aktivitas musik yang sama rencana-rencana sama. Iya. Pertanyaanku justru, tolong dijawab, Jan. Dulu pejabat yang masih aktif di bisnis, setauku itu Deddy Miswar. Iklannya masih jalan. Itu pun ada yang kritik karena definisinya pejabat tidak boleh memperkaya diri Tapi dan saya orang bukan lain. pejabat loh. Bentar dulu. iya. Tapi terus sekarang kok banyak kayak Raffi tetap dengan bisnisnya, Deddy Corbuzier tetap dengan podcast itu kan mendatangkan duit. Nah kalau DPR boleh DPR itu begini. bernyanyi, itu kan Makanya itu, kalau saya kan tadi bilang. memperkaya di luar urusan memperkaya orang lain kan ketika Dhani nyanyi ada yang banyak yang diperkaya di luar urusan dewan. Ya Itu nggak boleh apa-apa, nggak? nggak boleh itu kalau itu boleh. Jadi begini, Mbak. Jadi saya itu kan tadi bilang bahwa 2029 kalau ada
ada sesuatu yang lebih besar, artinya kalau sesuatu yang lebih besar itu saya nggak jadi DPR. Ya kan, bukan DPR. Karena kalau DPR itu kerjanya itu di pagi hari, siang, dan sore. Gitu. Jadi kalau di DPR itu rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11, jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau di Jakarta ya. Atau kalau di Bali ya mungkin langsung naik pesawat ke Bali. Apalagi di Jakarta masih main malam masih bisa manggung. Tapi kalau udah jadi di luar itu, kayak misalnya jadi Deddy Miswar misalnya, dia wagub waktu itu ya. Iya, bagus. Itu agak sulit, pasti kalau sekarang pasti dicemooh orang. Karena apa? Karena wagub itu nggak bisa sembarangan, dia harus bersama rakyat terus posisinya. Kerjaannya tuh lebih dari 9 to 5. Kalau DPR tuh kerjaannya nggak 9 to 5. Secara teknis, tapi secara beban moral bukankah Dewan Iya, jadi- Perwakilan Rakyat itu harusnya memang sama rakyat terus ya, Mas? Jadi bukan cuma soal jadwalnya, kan orang bisa aja nanggap Dhani, nanggap Dewa bukan karena pure lagu-lagunya yang Ya. bagus Mas Purwo Nafas, tapi karena ada kepentingan interestnya gitu loh. Tapi sulit juga tuh dijawab karena apa? Karena Dewa 19 sebelum aku masuk jadi anggota DPR, Dewa 19 jobnya udah serem banget gitu loh. Udah banyak. Kecuali sebelum Dewa 19, sebelum jadi anggota Dewan, jobnya Dewa 19 sedikit. Ketika jadi anggota Dewan, jobnya banyak lah. Itu patut dipertanyakan. Jadi ini lebih berkurang. Ini cocok nih pertanyaan saya. Ah. Gimana sih hubungan Mas Dhani dengan Jokowi dan Ahok sebetulnya? Kan itu ada kaitan sama job kan? Ada kaitannya itu sama jobs Dewa. Waktu Pak Jokowi berkuasa, berkurang kan jobsnya? BUMN, enggak nih. Ini sekarang tanya nih, gimana tuh hubungan seorang Ahmad Dhani dengan Jokowi dan Ahok? Atau gini lah, bukan hubungan lah ya. Pengaruh. Persepsi Ahmad Dhani terhadap Jokowi dan Ahok. Gitu. Sebenarnya kan waktu itu kan Partai Gerindra kan oposisi. Ketika Partai Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, ya sebenarnya udah selesai semua urusannya. Oh ya dulu-dulu. Yang dulu ya udah lupakan semua. Oke. Jadi hubungan dengan Jokowi dan Ahok gimana? Nggak ada masalah. Udah oke aman. Baik-baik aja. Iya Ya dong. iyalah kan Prabowo-nya udah hidup Jokowi. Oh iya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika jadi anggota Dewan ini jobnya lebih sepi atau lebih banyak sekarang? Sekarang ya mungkin sama aja sih sampai sekarang. Kita belum bikin survei ya kan dari Oktober dilantik sampai sekarang itu masih belum setahun kan. Sedangkan tadi kan udah lihat tuh tadi foto-foto tadi saya. Udah bikin saya belum bikin proyeksi. Setelah dilantik sama sebelum dilantik itu jobnya banyak mana belum bikin data. Nggak, tapi saya rasa yang mencegah Dewa 19 atau Ahmad Dhani menjelajahi dunia musik lebih luas lagi waktu itu ya hambatan politik. Itu ada benernya. Oh bener kan? Itu ada benernya. Ada benernya. Diekspor Jadi dong. dua periode itu Nggak mau sepi job ya, diekspor. Mas? Nomor satu Once Waktu keluar. jadi oposisi. Jadi ada banyak faktor. Nomor satu Once keluar dari Dewa tahun 2010. Oke. Lalu 2014 Pak Jokowi. Pak Jokowi berkuasa. Ya 2010 ke 2014 saya memang udah Dewa ya, udah sepi Dewanya ya, bukan Triat ya. Begitu Pak Jokowi berkuasa, saya tetap oposisi, ya otomatis nggak ada yang ngundang. Nggak ada yang ngejob. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.